Shalom saudara-saudara, kembali kita beribadah online bersama dengan GKI Host. Hari ini biar kita dapat memuji, menyembah Tuhan dan dengan firman sama-sama beribadah dengan online. Biarlah pada hari ini ya Bapak, kita yakin dan percaya bahwa baik apapun persoalan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Biar kita terbang sebagai Raja Wali, dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami ya Bapa menghadap hadirat-Mu ya Tuhan untuk dapat beribadah bersama online bersama-sama dengan saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa pada hari ini ya Bapa kami dapat beribadah, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, memuji dan kembali menyembah Engkau ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa kami berserahkan jam-jam ibadah ini pada Engkau saja. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa saat ini biar kami duduk diam dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan ya Bapa merupakan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jam-jam ini kepada Engkau saja ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online dengan saya Pastor Nuraini. Hari ini kita akan belajar serial mentoring. Kita akan belajar tentang arti mentoring, tujuannya, maksudnya, tahapannya, contoh-contohnya gitu. Dan ini akan menjadi beberapa sesi. Untuk sesi pertama ini kita akan belajar lebih kepada arti, tujuan, maksud, tahapan ya. Nanti nextnya kita akan belajar mentoring di sisi lainnya lagi. Nah, mari kita pelajari apa sih itu mentoring. Mentoring itu adalah suatu proses pembelajaran dalam bentuk saling mendukung, saling mengawasi, merupakan sarana yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran. Dua unsur penting di dalam mentoring atau orang bilang mentorship ya, ada dua, yaitu satu, mentor. Mentor adalah seorang yang menjadi pembimbing dan konselor yang dapat dipercaya dan dewasa tentunya. Selain menjadi pembimbing juga memiliki multifungsi, yaitu sebagai guru, pendukung, pendorong, konselor, bahkan sahabat. Unsur pertama si mentor, dan unsur kedua orang yang dimentor atau disebut dengan mentee atau mentori. Nah, si mentee ini adalah seorang yang mengikuti kegiatan mentoring, mempunyai keinginan belajar, mau bekerja sama, sabar, dan mau dibimbing. Kalau nggak mau dibimbing, nggak akan terjadi mentoring, karena mentoring ini adalah dua orang atau beberapa orang yang sepakat bersama. Satu pihak mengajar, satu pihak diajar, satu pihak memuridkan, satu pihak dimuridkan. Jadi ada dua unsur, yang satu mau untuk mengarahkan, yang satu mau untuk diarahkan. Nah, inilah mentoring. Penting gak sih mentoring? Penting banget. Terutama di gereja-gereja, di tubuh Kristus, di persekutuan-persekutuan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para leader, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat. Penting banget mentoring. Biasanya mentoring terjadi dengan adanya kesepakatan bersama atau adanya pernyataan dari kedua pihak untuk sepakat melakukan atau menjalankan mentoring. Jadi si mentor dan mentee sepakat, ada pernyataan. Satu meminta untuk dimentor, yang satu menyatakan mau mementor. Ada kesepakatan bersama. Tapi ada juga case-case yang tidak terjadinya kesepakatan secara jelas, secara nyata, tanpa adanya pernyataan langsung, tapi menganggap saya mementori mereka, menganggap mereka atau dia mentor saya. Tapi kalau mau lebih efektif, lebih jelas, lebih kuat, lebih baik, ada pernyataan dua pihak. Yang satu minta dimentor, yang satu bilang mau dimentor. Jadi sepakat bersama, oke? Nah, dalam mentoring tuh ada yang waktunya singkat, ada yang waktunya panjang. Tidak sama, tergantung. Menurut sosiolog Maurice Seldit, seorang mentor adalah seorang penasehat atau seorang yang mau memberi atau berbagi pengalaman yang dimilikinya, seorang yang mentransfer pengetahuan dan pemikiran agar mentee berkembang, seorang pembimbing, pengajar, pelatih. Itulah mentor. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya memberikan dukungan kepada mentee atau orang yang dimentor sehingga mampu mengatasi masalahnya, menguatkan, mengembangkan potensi si mentee atau orang yang dimentor ke arah yang lebih baik dan positif, atau kalau kita anak-anak Tuhan berkata ke arah firman Tuhan atau panggilan Tuhan. Nah, seorang mentor mengajari mentee yang tadinya bergantung
menjadi lebih mandiri. Gak bisa menyelesaikan masalah, segala sesuatu harus bertanya dan perlu bertanya kepada mentor. Diarahkan, dibentuk, dilatih, diajari untuk mulai mengatasi masalah, mulai mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih baik, sampai akhirnya mandiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri, bisa mengambil keputusannya sendiri. Nah, jadi di dalamnya ada pelatihan, ada pengajaran tentunya. Nah, dalam mentoring itu dibutuhkan yang namanya kepercayaan, tidak curiga satu dengan yang lain. Karena kalau ada curiga satu dengan lain, susah jalannya mentoring. Karena tidak percaya. Jadi mentoring itu sangat butuh kepercayaan. Lalu butuh komitmen. Tanpa komitmen susah ya. Seorang pelajar SMP butuh komitmen untuk belajar 3 tahun atau minimal 2 tahunan kalau dia murid yang sangat pintar ya. Untuk komitmen di sekolah yang sama, untuk belajar di situ sampai lulus. Nah, kita juga gitu. Kita minta seseorang menjadi mentor kita, kita berikan komitmen kepada orang itu. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, hidup kita, komitmen untuk menerima pengajaran dia, menerima arahan dia, untuk mengajar kita. Jadi komitmen sangat penting. Komitmenlah yang menjaga kita mentoringnya berjalan. Tidak on off, tidak nanti kalau sesuai mood saja, kalau lagi mau aja gitu. Itu bukan mentoring. Kalau mentoring diperlukan komitmen. Lalu dibutuhkan keterbukaan. Tanpa ada keterbukaan sulit mentoring berjalan baik, itu sulit karena si mentor akan mengira-ngira, menebak-nebak, asumsi, dan juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dibutuhkan, apa yang sebenarnya diperlukan oleh si mentee. Jadi dibutuhkan keterbukaan. Kita minta seseorang menjadi mentor kita, artinya kita mau terbuka kepada orang itu supaya dia bisa mengambil sikap atau nasihat atau pengajaran yang kita perlukan dan memberikannya tepat kepada kita. Nah, diperlukan juga kerjasama. Mentoring itu bukan main sulap ya, dari nggak ada jadi ada, dari putih jadi merah. Enggak, mentoring itu butuh kerjasama dua pihak, yang si mentor maupun yang di mentoring, yaitu si mentee, 1 atau 2, 3 orang. Nah, jadi butuh kerjasama, penting sekali. Supaya apa? Supaya mentoringnya bisa berhasil dan berjalan. Firman Tuhan berkata gini dalam Ibrani 13 ayat 17. Taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, dalam mentoring, kalau kita nih orang yang dimentor atau kita disebut mentee, kita harus taat, kita harus tunduk kepada mentor kita, bukan sebaliknya kita yang minta mentor kita tunduk sama kita. Terbalik ya, si mentee taat dan tunduk kepada si mentor. Supaya apa? Karena yang mengarahkan mentor, jadi yang diarahkan ikuti gitu. Ada komitmen penundukan diri, ada kerjasama yang dibangun. Nah, Alkitab ngajarin kita nih, jangan bikin kerjasamanya susah banget. Jangan bikin kayaknya segala sesuatu harus dibuat susah gitu loh. Ada contohnya ketidakterbukaan, atau saling membohongi, atau saling tidak transparan, tidak informasi yang harus diberikan tidak diberikan, atau ulet atau susah untuk diarahkan, ngelawan terus, nggak mau taat. Nah, Alkitab bilang gini, kalau pemimpin-pemimpin kita itu melakukannya dengan tidak gembira, tapi dengan keluh kesah, hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau kita mau diuntungkan atau mau mendapatkan keuntungan dari mentoring, kerjasamalah yang baik. Si mentor dan si mentee, kerjasama yang baik, ada keterbukaan, kejujuran, tidak curiga, kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun, bukan tiba-tiba ada tim percaya, enggak. Dibangun, dua-dua pihak membangun kepercayaan. Ya, membangun kepercayaan bersama. Jadi
dalam seiring waktu kepercayaan dibangun, tidak curiga, mau komitmen, belajar terbuka, belajar kerjasama, maka mentoring berjalan dengan baik. Kesuksesan mentoring itu tidak hanya tergantung dari si mentor. Jadi penentu kesuksesan di dalam mentoring itu bukan tergantung kepada si mentor, tapi tergantung juga kepada si mentee, kerjasama dua-duanya. Mentoring yang mau kita kerjakan itu mau kita jadikan berhasil, sukses. Nah, kita sebagai orang yang di mentor, kita nggak boleh tuh menggantungkan segala kesuksesan pada si mentor. Kalau mentor sudah setengah mati untuk ngajarin kita, tapi kitanya tidak taat, tidak mau mengikuti, maka mentoring tidak akan berhasil. Mentoring berhasil ketika orang yang diarahkan mau diarahkan, orang yang dimuridkan mau bersikap sebagai murid, mau berespon sebagai murid, orang yang dinasehatkan mau mendengar dan menangkap, mengikuti nasihat itu. Orang yang ditegur tidak ngambek lalu memutuskan hubungan, tapi orang yang ditegur itu mau merespon dengan baik dan melihat hal baik dari maksud dari teguran itu. Nah, begitu juga si mentor juga dalam satu hal, satu pihak, dia akan belajar memberikan mentoring yang baik, belajar memberikan mentoring yang benar. Karena apa? Karena tanggung jawabnya sama Tuhan. Tanggung jawabnya terhadap jiwa yang dipercayakan, terhadap mentee yang dipercayakan, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tidak hanya kepada sesama, tapi juga kepada Tuhan. Nah, mereka berjaga-jaga atas hidup orang yang dimentor, dalam doa, dalam pemikiran, di dalam keinginan-keinginan yang baik, harapan yang baik, usaha-usaha. Mereka mempertanggungjawabkan itu semua kepada si mentee dan juga kepada Tuhan. Jadi mentor memikul tanggung jawab ilahi. Nah, si mentee manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dalam arti gini. Dalam arti kita bekerja sama, saling menolong dengan mentee taat, mentee mau ikuti pelajaran yang diberikan, itu akan mempermudah dua-duanya untuk dalam proses mentoring. Nah, mentoring itu yang kita kerjakan sangat penting adanya ketulusan. Ketulusan hati baik si mentor maupun si mentee. Ketulusan hati itu penting banget, yaitu membantu orang dengan tulus. Si mentor membantu dengan tulus, tidak mencari keuntungan dari si mentee. Nah, si mentee juga tulus mengikuti, belajar dari si mentor, tidak memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Ada ketulusan di dalamnya, ada nilai-nilai yang baik, kepercayaan, komitmen, tanggung jawab, keterbukaan, kerjasama yang didasari dengan ketulusan. Nah, kalau belum bisa tulus gimana? Kalau si mentee belum bisa tulus, itulah tugas mentor untuk ngajari ketulusan. Kalau si mentor tidak tulus, maka dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengajari si mentor untuk tulus juga. Jadi mentoring ini kalau ada Tuhan di dalamnya, ada Tuhan yang memimpin, percayalah, ikutilah dan jalanilah dengan sukacita, dengan sukarela, maka hidup kita akan dibawa ke arah yang lebih baik, lebih positif dan lebih mengenal Tuhan. Nah, dalam mentoring juga kita milikilah sikap ingin memberi, yaitu senang melihat orang lain atau melihat orang kita mentor, si mentee itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi lebih mahir daripada sebelumnya, menjadi lebih mandiri, menjadi lebih dewasa. Itu keinginan seorang mentor, ingin memberi perhatian, memberikan doa, memberikan support, memberikan pelajaran-pelajaran yang benar, yang berharga, yang tepat, memberikan kebutuhan moral, kebutuhan kerohanian, dasar-dasar yang dibutuhkan oleh si mentee, pelajaran-pelajaran apa, latihan-latihan apa, wadah yang diperlukan. Senang memberinya karena tulus, karena ingin melihat orang yang dipercayakan untuk kita mentor itu bertumbuh dewasa, itu berbuah-buah lebat di dalam firman Tuhan, itu menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, lebih mahir daripada sebelumnya. Nah, dalam mentoring itu secara dasar, secara simpel, secara masuk akal ada 4 tahap. Ini saya ambil dari internet ya.
sumbernya dari internet. Ada 4 tahap dan menurut saya ini tahapannya menarik banget untuk kita dengar, kita pelajari. 1. I do, you watch. Saya melakukannya, kamu lihat, kamu perhatikan, dengan seksama, karena apa yang kamu lihat dari saya itu akan kamu ikuti nanti. I do, you watch. Jadi kasih contoh. Seorang mentor itu kerjaannya memberi contoh, memberi teladan. Nggak hanya ngajarin teori, tapi juga praktek. Seorang mentor bukan saja mengajar pelajaran yang di awan-awan yang nggak bisa diikuti oleh menti, tapi kita memberikan pelajaran yang memang terutama kita pelajari, terutama kita jalani, terutama kita lakukan. Dan itulah teladan-teladan, contoh-contoh yang menjadi modal, menjadi bekal buat orang yang kita mentor, nanti dia akan menjalaninya juga seperti yang kita jalani. Dia akan mencontoh kita. Jadi sebagai mentor, I do, you watch, ya. Kedua, sebagai mentor, I do, you help. Jadi saya melakukannya, tapi saya mengikut sertakan si menti atau orang yang saya mentor ikut mengerjakannya, ikut membantu saya mengerjakannya. Jadi kita mengerjakannya bersama-sama. Mentor melakukannya dan mengikut sertakan atau mengajak menti ikut mengerjakannya. I do, you help. Dapat ya? Nah, yang ketiga, ada 4 tadi ya, ini ketiga. You do, I help. Jadi mentor berkata kepada menti, you do, I help. Jadi si menti mengerjakannya, mentor membantu, membimbing, menemani, mengikut sertakan diri kepada menti mengerjakannya bersama. Nah, ini nih memberi kesempatan atau memberi izin kepada orang yang kita mentor atau si menti ini untuk tampil, untuk melakukan tindakannya, tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita berikan, yang kita telah teladanin, yang kita contohi, yang kita ajarin, dan yang kita berikan kepada dia. Beri dia izin untuk tampil, untuk mengerjakannya, dan kita bantu. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Porsinya akan terus kita kurangi dalam membantu sampai dia dari yang bergantung sama kita, dari yang gak berani menjadi lebih berani dan berani, dari yang bergantung menjadi mandiri, dari yang gak bisa mengerjakannya bersama-sama, latihan bersama-sama, akhirnya dia bisa. Ini mentoring. Sebenarnya mentoring itu menarik banget. Ya, cuman perlu bayar harganya ya, yaitu waktu, energi, kemauan, keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, dan senang melihat orang lain itu semakin maju, semakin naik, semakin baik. Nah, yang keempat, you do, I watch. Jadi si mentor berkata kepada menti, you do, I watch. Kamu kerjain, saya mengawasi, saya melihat, saya memperhatikan. Kalau perlu ditolong, saya tolong. Kalau tidak perlu ditolong, silahkan mengerjakannya. Prosesnya 4 tahapan ini simple, sederhana. Maka dalam mentoring 4 hal ini pasti dikerjakan. Jadi jangan terlalu takut kalau mau di mentor itu, jangan terlalu takut kayaknya akan menghadapi suatu tugas yang luar biasa yang gak bisa dikerjakan. Enggak. Dalam mentoring ini kita diajar mengerjakan dari yang gak bisa menjadi bisa, dan kita dibimbing, kita ditemani, kita diajari gitu untuk melakukannya dari gak bisa menjadi bisa, dari gak berani menjadi berani, dari salah menjadi benar gitu. Nah, milikilah keinginan atau kebutuhan punya mentor. Bagi Anda yang mendengar sharing firman ini, kalau Anda belum punya mentor, kalau Anda ragu-ragu untuk punya mentor, kalau Anda bahkan tidak terbayang untuk punya mentor, saya berharap dari sharing-sharing saya tentang mentoring ini, Anda memiliki hati, memiliki keinginan kepada Tuhan untuk punya mentor.
Karena mentor penting untuk membimbing kita ke suatu tujuan, ke suatu arah. Apalagi di dalam kerohanian, banyak hal kita nggak ngerti, banyak hal kita nggak bisa mengerjakannya sendiri. Kita perlu contoh, kita perlu teladan, kita perlu orang yang ngebimbing kita. Mentoring itu kan ngebimbing, mentor pembimbing. Jadi kita perlu dibimbing untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, mengembangkan talenta kita, menjadi problem solver, menjadi orang yang lebih dewasa, yang bertumbuh, tidak hanya bertumbuh, tapi berbuah-buah di dalam karakter roh, di dalam buah roh. Ya, inilah penting banget punya mentor. Kalau engkau tidak punya mentor atau tidak, bahkan dalam hati juga belum punya keinginan untuk punya mentor atau tidak kebayang, tidak terfikirkan untuk punya mentor, maka mulai saat ini berdoalah. Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan, aku mau punya mentor. Bawakan aku seorang mentor, pilihkan Tuhan yang mana. Nah biasanya mentor itu gak jauh kok. Biasanya mentor itu ada di dekat kita, ada di sekeliling kita. Biasanya mentor itu rata-rata leader kita. Kalau engkau bergereja di suatu gereja, engkau bersekutu di dalam satu persekutuan, atau engkau ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan, biasanya ada tuh di sana mentor yang Tuhan pilihkan buat kita. Karena memang ada mentor jarak jauh, memang ada. Tapi akan lebih efektif, lebih efisien mentor dalam jarak dekat. Dan Tuhan tuh biasanya sudah menyediakan, hanya saja kita nggak tahu yang mana, atau kita mengeraskan hati kita untuk tidak mau dimentor oleh orang-orang yang ada dekat kita, atau kita terlalu milih, saya aja yang pilih mentornya. Nah hal kayak gitu tuh yang bikin kadang-kadang mentoring lama tidak terjadi, cuma jadi angan-angan, rencana tapi tidak pernah terjadi akhirnya, atau membuat kita jadi nggak tahu siapa mentor kita. Tapi mulailah dengan minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, tunjukkan kepada saya mentor yang mana, siapa yang kau pilih untuk saya mentor. Dan kalau engkau sudah minta sama Tuhan, saya sih percaya banget ya Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena ini sistem yang Tuhan kasih, ini cara yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan tuh ngajarin kita memuridkan. Contohnya Tuhan Yesus mengangkat banyak murid, beberapa golongan murid, 12 murid. Dan juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus akhirnya memuridkan orang lain lagi. Ini mentoring. Nah, ayo kita minta sama Tuhan. Kalau engkau sudah tahu siapa mentormu, kalau engkau sudah yakin siapa mentormu, datanglah kepada dia, nyatakan, minta atau sepakati di link, maukah engkau menjadi mentor saya, bersediakah engkau jadi mentor saya, atau mengatakan saya mau banget dimentor, saya mau belajar untuk dimentor, tolong jadilah mentor saya. Nah biasanya Tuhan juga taruh hati yang sama kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan taruh hati yang sama sehingga ada koneksinya. Tuhan taruh kepada si menti, Tuhan taruh kepada si mentor. Pertemuan terjadi, kesepakatan terjadi, mentoring berjalan. Nah disitulah dalam mentoring akan banyak hal kita dilatih. Yang dulu orang lain yang bukan mentor kita melatih kita tidak berani melewati batasnya, maka mentor kita kasih tuh dia hak. Kita kasih mentor kita hak, ruang, kuasa untuk mendorong kita lebih, untuk menasihati kita lebih, untuk menegur kita lebih, untuk mengajari kita lebih porsinya, untuk bahkan melatih kita, mendorong kita mengerjakan sesuatu yang mungkin sebelum kita dimentor kita bisa tuh nolak, nggak mau, saya nggak mau ngerjain ini, saya nggak mau ngerjain itu, saya nggak mau repot, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Tapi begitu kita minta seseorang jadi mentor kita, di situ kita belajar ketaatan, di situ kita belajar penundukan diri, di situ kita belajar komitmen, di situ kita belajar untuk mau diarahkan, mau ditundukkan, mau untuk dibimbing gitu. Dan Tuhan pasti kasih orang yang tepat. Karena Tuhan tidak pernah salah memilih orang, Tuhan tidak pernah salah menaruh kita di komunitas, Tuhan tidak pernah salah memilih mentor buat kita, dan Tuhan juga tidak salah memilih menti untuk kita.
Jadi percaya, kalau engkau bawa itu dalam doa, engkau percaya bahwa Tuhan menyediakan bagimu, engkau taat kepada Tuhan dan mengerjakannya, silakan jalani prosesnya dengan sukacita dan sukarela. Si mentor kita, usahakan juga mentor kita happy mementoring kita. Kita juga sebagai mentor usahakan menti kita happy kita mentor. Jadi ada kerjasama yang baik, ya. Perbedaan pasti ada di antara mentor dan menti, tapi itu tidak usah menghalangi kita belajar. Itu tidak usah menghalangi kita atau menjadikan kita minder atau menjadikan kita emosi, marah, membangkang, tidak lagi mau mementori atau tidak lagi mau dimentor. Karena perbedaan pasti ada, dan tidak ada mentor yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Ingat, mentor kita manusia. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, dia tidak sempurna. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau Tuhan memberikan seorang mentor kepada kita, seorang yang tidak sempurna, tetap Tuhan akan campur tangan melalui orang itu untuk mementor kita, membimbing kita ke arah panggilan Tuhan lebih lagi, kepada tujuan Tuhan lebih lagi. Karena sesungguhnya di atas semua mentoring ini, Tuhanlah mentor sejati kita. Tuhan yang akan mementor kepada mentor kita, dan Tuhan akan mementor kita juga sebagai mentinya. Jadi tetap ada hierarki, tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada campur tangan Tuhan. Jadi gak usah worry, belajar bekerja sama, belajar di mentor, belajarlah jadi murid, belajar punya hati murid, belajar berespon sebagai murid, belajar dimuridkan, supaya one day kamu yang dimuridkan sekarang, one day kamu akan memuridkan. Itu perintah Tuhan, bukan? Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, untuk jadi siapkan hati untuk dimentor, siapkan hati untuk dimuridkan, siapkan hati untuk diawasi, diajari, dinasihatkan, bahkan ditegur sebagai menti. Nah, lalu untuk mentor, kalau engkau rindu, punya hati rindu, punya menti atau rindu meneladani seseorang atau sekelompok orang, rindu untuk memberi pelajaran, memberi bimbingan kepada orang lain, minta sama Tuhan hati yang lebih lagi, keteguhan, keyakinan, dan minta sama Tuhan calon menti, calon orang untuk dimentor. Saya percaya lagi nih, Tuhan pasti bawakan kepada kita. Tuhan pasti bawakan kepada engkau orang lain yang mau untuk dimentor. Jadi selama menunggu jawaban itu, siapkan diri kita untuk jadi seorang mentor. Siapkan diri kita untuk mau menjadikan hidup kita nih teladan bagi orang lain. Karena mentoring itu kan memberikan teladan. Gak bisa kita ngajar orang tanpa kasih teladan. Jadikan diri kita teladan, baik sudah dikasih menti maupun belum. Jadikan diri kita teladan, suatu teladan yang baik bagi orang sekeliling kita. Dan seorang mentor gak harus orang tua banget, enggak harus yang sampai udah tua, enggak. Tuhan bisa memulai mentoring dalam diri kita dari kita muda. Karena itu ada ayat yang berkata kan, janganlah engkau orang lain memandang engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Nah itu, jadikan diri kita teladan sedari muda, sedari dini, sedari awal. Jadikan diri kita teladan, karena ini persiapan untuk kita jadi mentor bagi orang lain. Nah, kalau engkau sudah menjadi seorang mentor, tekunlah, setia, bawa kepada Tuhan. Upayamu, jeripayamu tidak akan menjadi sia-sia. Engkau akan melihat hasilnya, engkau akan melihat karya Tuhan di dalam mentoringmu. Selama kita bergantung penuh kepada Tuhan yang adalah mentor sejati kita, kita juga bisa menjadi mentor yang tunduk kepada mentor kita. Jadi teladani. Mau jadi guru yang baik, mau jadi guru yang luar biasa, jadilah murid yang baik, jadilah murid yang luar biasa. Maka otomatis engkau akan juga melahirkan atau menjadi seorang mentor yang luar biasa. Nah, kalau engkau seorang mentor, jalani dengan iman, jalani dengan ketergantungan kepada Roh Kudus, jalani dengan semangat, dengan rela, dengan sukacita, supaya
supaya mentoring kita nggak jadi susah banget, tapi segala sesuatu berjalan dengan bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan, bersama dengan menti. Nah, contoh Alkitab di dalam mentoring itu Musa mementor Yosua, juga Elia menjadi mentor Elisa, juga Tuhan Yesus menjadi mentor bagi banyak murid, terutama 12 murid. Juga Paulus menjadi mentor atas Timotius, Titus, dan Silas. Jadi nggak harus jadi hebat banget dulu baru bisa jadi mentor, enggak juga. Yang penting setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Miliki hati untuk mau dimentor dan miliki hati untuk menjadi mentor, yaitu berbagi hidup, menjadikan diri teladan, contoh bagi orang lain belajar sesuatu dari kita terlebih dahulu melakukannya, kita terlebih dahulu mempelajarinya, kita terlebih dahulu mengerjakannya, kita terlebih dahulu meraih kemenangan-kemenangan dan memberikan jejak-jejak teladan-teladan bagi orang lain untuk mengikuti kita. Ya, jadi kalau orang lain tidak menyatakan kita sebagai mentor, apakah kita tidak bisa jadi mentor? Bisa. Tetap jadi teladan, tetap kerjakan bagianmu dengan sukacita, dengan setia, dengan terbaik, jadi teladan. Dengan demikian otomatis orang lain melihat engkau sebagai teladan, sebagai mentor. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya, tetap di dalam sesi mentoring dengan pembahasan yang berbeda. Sesi berikutnya akan kita bahas dari contoh-contoh Alkitab. Nah, mari dimulai dari diri kita sendiri untuk kita jadi menti yang baik dan kita jadi mentor yang baik. Saya mau berdoa buat engkau yang mau memiliki mentor. Saya mau berdoa buat engkau yang ingin menjadi mentor atau sudah menjadi mentor. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjawabnya dengan kuat, dengan luar biasa. Tidak salah Tuhan memberikan kepada kita ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami belajar tentang mentoring. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berbicara kepada kami masing-masing, kepada anak-anak-Mu yang mendengarkannya dari rumah masing-masing, dari tempatnya masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa dari firman ini Tuhan, Engkau memberikan satu nilai, satu petunjuk, satu kebenaran, satu kehendak-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa Tuhan ada di dalam proses mentoring, ada di dalam proses pemuritan, dimuridkan dan memuridkan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa saat ini, yang dalam hatinya juga kepikiran soal punya mentor, ingin punya mentor. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan, tunjukkan ya Tuhan, nyatakan Tuhan, bawakan Tuhan mentor yang tepat ya Bapak. Dan Tuhan, celikan mata anak-anak-Mu untuk melihat siapa pilihan-Mu Tuhan, terutama leader-leader yang ada di sekelilingnya Tuhan, terutama leader-leader yang ada di gerejanya Tuhan, terutama leader-leader di persekutuannya ya Bapak. Tunjukkan, nyatakan, teguhkan anak-anak-Mu Tuhan untuk yakin dan untuk berani mengambil langkah untuk minta seseorang untuk jadi mentornya. Berikan hati untuk dimuridkan, berikan hati seorang murid, berikan hati seorang hamba, berikan hati untuk ingin dibimbing ya Tuhan. Seperti Tuhan membimbing kami, seorang gembala membimbing domba-dombanya. Demikian biar kami menjadi domba-domba yang bisa dibimbing oleh Engkau melalui anak-anak-Mu Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan, tolong kami untuk punya keinginan dan keberanian untuk memberikan hidup kami dimentor oleh orang pilihan-Mu ya Bapak. Dan kami juga sama-sama berdoa untuk orang atau untuk anak-anak-Mu yang mau memiliki menti, memiliki orang yang dibimbing untuk mau menjadi mentor. Tuhan, kami berdoa Bapa, berikan hati-Mu lebih lagi Tuhan, munculkan keinginan untuk berbagi hidup, untuk menjadi teladan bagi orang lain, untuk mau repot Tuhan terhadap hidup orang lain, untuk mau memberikan yang terbaik Tuhan, memberikan waktu, tenaga, effort, komitmen, memperhatikan orang lain Tuhan, memperhatikan murid-murid yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Tuhan, bukakan mata rohani kami, taruhkan di dalam hati kami siapa calon-calon murid atau murid-murid yang sudah ada juga Tuhan. Biar para mentor Tuhan, orang-orang yang sudah mementoring Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi pembimbing, biar teguh, biar kuat, biar semangat, setia memberikan mentoring yang ada Tuhan.
Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar segala kebutuhan kami di dalam dimentor atau mementor itu terpenuhi oleh Engkau sendiri. Tuhan sendiri yang menjadi mentor sejati kami. Tuhan yang mengajari kami menjadi orang yang bisa dimuridkan dan menjadi orang yang bisa memuridkan orang lain. Kesetiaan Tuhan berikan dalam kami, Tuhan bentuk di dalam kami. Kasih Bapa, itulah yang kami salurkan, itulah yang kami andalkan, itulah yang kami pegang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu, Kau berkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami semua berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.